Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Dani. Ya. Oke, Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia, saya beruntung ini spesial Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Ferry ya. Biasa panggil Pak Ferry dan Pak Ferry mudah-mudahan dalam situasi seperti ini kita bisa bisa berdiskusi, ngobrol, bermanfaat bagi nanti teman-teman di luar sana, khususnya Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia. Pak Ferry, gimana sehat Pak Ferry keadaannya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Ferry, saya ingin mengetahui Pak Ferry dalam situasi seperti ini BPTP Sulawesi Tengah ini khususnya apa yang tentunya untuk mengawal ketahanan pangan yang Pak Menteri sering memandangkan bahwa tetap kita harus mengawal ketahanan pangan dan itu peran penting karena kita penyedia pangan. Bagaimana menurut Pak Ferry? Ya, terima kasih Pak Dani. Saya kira kita ya selaku PT pusat ya yang di daerah, mungkin Kementerian Pertanian, apalagi arahan Bapak Menteri Pertanian, meskipun dalam kondisi sulit sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami tetap juga bergerak mendampingi, istilahnya Bapak Menteri Pertanian kan kita jadi pejuang pangan gitu. Berapkan juga melalui video konferensi itu Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Fajri Jufri, yang mana beliau pun juga selalu mengarahkan kita untuk mengawal dari aspek inovasi teknologinya dan kita tetap melaksanakan dengan baik. Karena memang Sulawesi Tengah juga termasuk sudah ada juga ya yang terinfeksi COVID-19, tapi alhamdulillah masih belum separah di provinsi lain gitu. Meskipun juga sudah ada pembatasan atau larangan, atau kalau kita keluar diperiksa juga dan juga dilakukan pengawasan, tapi ya kita selaku insan pertanian ya harus mengawal kegiatan itu. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan strategis Kementerian Pertanian kita sudah lakukan seperti untuk pengembangan padi untuk pengawalan di lapangan. Kita mengambil beberapa lokasi itu karena asal itu adalah Kabupaten Morowali Utara. Morowali Utara ya. Masih, ya, yang kemarin Pak Basum itu kegiatan salah satu kegiatan strategis Kementerian Pertanian. Dulu kita usus Pajala, jadi kita membuat kegiatan jajar legowo di sana dengan teknologi lengkap dan selama ini belum pernah masuk inovasi teknologi di sana. Dan juga benihnya pun juga masih menggunakan benih-benih kita yang seperti Mekongga dan sebagainya, tapi kan sudah lama belum pernah diremajakan. Kita mencoba memasukkan yang baru seperti kemarin ada Impari 36, Impari 30, Impari 40, ya saya kira nanti akan memperbaiki juga dan responnya mereka sangat bagus karena selama ini belum pernah dibina gitu, dan tampilannya sekarang bagus juga. Nah, pertanian Kabupaten Morowali Utara mengharap semua nanti akan mereka ambil untuk perbenihan, menyediakan benih di Kabupaten Morowali Utara dan mungkin juga nanti untuk kabupaten lainnya, tapi diprioritaskan untuk kabupaten mereka dulu di Morowali Utara gitu untuk penyediaan benih untuk program yang musim tanamnya akan datang. Nah itu untuk padi. Kemudian jagung pun kami juga kembangkan itu di Kabupaten Tojo Una-Una, karena Tojo Una-Una itu memang suatu kawasan pengembangan jagung yang cukup besar di sana, termasuk sudah dengan pengapalannya sudah ada di sana dan memang sudah berkembang sekali jagung di sana. Nah, wajarlah kami juga mengawal dengan pendampingan kegiatan pertanaman jagung. Kita menggunakan jagung komposit di sana. Ada beberapa varietas yang kita kembangkan di sana. Nah, jadi ada Sukmaraga, AJ21, ada beberapa lagi yang kita coba di sana, dan juga ada penelitian kami di sana untuk mendukung juga inovasi teknologi, uji adaptasi beberapa varietas jagung unggul baru, produk dari Balai Penelitian Serealia Maros itu yang ada yang tahan dan ditahan kekeringan. Itu yang kita akan uji coba karena di Tojo Una-Una ini termasuk
ya terbatas sekali gitu curah hujannya. Ya, kita coba uji adaptasi ya varietas yang tahan kekeringan. Itu yang terkini lagi 2 minggu lalu kami juga di Kabupaten Poso, khususnya di Lembah Napu di ketinggian 1.100 ya, 1.200 dari permukaan laut. Di sana merupakan ada pengembangan bawang putih. Nah, bawang putih itu juga termasuk komoditas strategis. Dan kita mencoba itu ada varietas lokal juga ada bawang putih yang dari Kabupaten Parigi Motong itu daerah Palasa sana. Kemudian juga ada lumbu hijau dari Balitsa. Kemudian ada juga yang biasa yang umum ya dari NTB itu ada varietas Sangga itu, Sangga Sembalun kalau salah. Nah, itu yang kita coba di sana karena memang di sana termasuk pengembangan kawasan bawang putih, cuma produksinya sangat rendah karena belum dikawal teknologinya. Nah, kami kemarin berkoordinasi dengan Ibu Kadis TPH Provinsi, Kabitnya dan juga Kepala Dinas Kabupaten Poso. Nah, mereka sangat mendukung dan diharapkan nanti ini bisa berkembang dengan kita mendapatkan inovasi teknologinya nanti yang seperti apa yang cocok dan varietas yang mana yang kita begitu yang terbaik itu yang kita akan kembangkan nanti untuk pengembangan bawang putih di kawasan Napu. Mungkin nanti juga ada. Nah, untuk komoditas bawang merah saya kira umumnya ya kita kembangkan di Kabupaten Sigi, kemudian juga di Kota Palu juga sebagian, termasuk juga dengan bawang khas Palunya gitu. Ya, ya. Nah, itu kali yang komoditas-komoditas yang memang ya termasuk komoditas strategis Kementan yang kita kembangkan, dan khususnya juga ternak sapi ya kita juga kembangkan, terutama dalam penyediaan pakan. Jadi kita mau coba merancang inovasi teknologi pembuatan pakan skala industri rumah tangga berbasis bahan baku lokal gitu. Nah, itu kita ada kegiatan kita di Kabupaten Donggala. Ada beberapa kemarin kita ambil ininya di sana persiapan, dan kemungkinan juga kita akan membuat suatu industri pakan di Kabupaten Parigi Motong. Itu merupakan kegiatan kerjasama dengan Badan Litbang nantinya. Nah, kita harapkan itu memang pernah kami bina di sana, ternyata berkembang gitu. Tahun 2013 saya pernah membina di sana, sekarang berkembang, malah sudah dibantu oleh BI itu dengan dibuatkan kandang hampir 100 ekor kalau nggak salah kapasitasnya. Jadi BI sudah membantu juga. Nah, tinggal kami kawal lagi dengan teknologi pembuatan industri pakan berskala rumah tangga dan berbasis bahan baku lokal di sana, seperti mungkin nanti debu kakao atau serpihan dari seleksi kakao itu kita jadikan bahan bakunya, dan bahan-bahan pendukung lainnya yang tersedia di sana. Yang mungkin juga kami perlu sampaikan juga nih tugas dari Bapak Kepala Badan ya dengan Bapak Menteri Pertanian bahwa petani kita harus sehat. Kami sudah membuat juga khas minuman dari berbahan bakunya utamanya kelor. Wah, ini bagus Pak Ferry. Ya. Dengan kita pakai gel, jadi ini semacam jelly drink dia, minuman berjeli. Sudah kita moringa ini bahasa ininya kelor, daun kelor. Jadi moringa jelly juice. Jadi minuman jelly begitu pakai kita campur agar-agar, dan ini sudah kita coba gulanya agak pas-pas aja kan, nanti kalau terlalu manis. Betul. Tapi daun kelornya yang hijau-hijau ini daun kelor semua kita. Iya. Karena daun kelor kan di Sulawesi Tengah memang termasuk makanan yang mantap. Ini untuk kelor ini yang terbaik di Indonesia di Sulawesi Tengah. Betul. Ya. Kalau tidak COVID ini mungkin sudah ada seminar internasional tentang perkeloran di Sulawesi Tengah. Makanya saya ambil ini. Nah, kemarin kami juga membuat disinfektan berbahan kelor juga ini. Nah, ini bahan-bahan utamanya kelor juga ini karena kandungan zat pembatas untuk mikrobial termasuk virus dia sangat tinggi. Ada polifenolnya, ada polifenoleatnya, taninnya, banyak, lebih lengkap daripada kemarin kita buat sirih gitu. Jadi kita membuat kemarin ini karena sirih kan di provinsi lain kan ada. Nah, tapi kelor ini yang setelah saya pelajari kebetulan kan basic ilmuwan saya kan banyak belajar tentang pembatas kan ya. Jadi saya coba dari kita ini. Walaupun kita ini Pak Ferry ketika kita ke lapangan, karena kita seinsan pertanian tetap mengawal pangan, Pak Kabadan dan Pak Menteri juga tolong bisa disisipkan juga pengetahuan ke petani tentang COVID-19 sehingga tidak dia
persepsinya tidak wah sampai kalau di Jawa, di Sulawesi kan ada yang menolak jasadnya, sehingga itu karena kurang edukasi. Mungkin sebagai kita insan pertanian yang ke lapangan, tetap petani kita kasih edukasi tentang itu juga Pak Ferry ya, baik mencuci tangan. Makanya BPTP membuat itu ya, hebat Pak Ferry. Karena memang begini, selalu di akhir pertemuan itu memang arahan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Kepala Badan, Bapak Kepala Balai Besar harus disisipkan edukasi itu. Betul. Ternyata di lapangan sudah mereka di rumah-rumah, di balai desa itu ada cuci tangan dengan sabun, disinfektan sabun ini. Dan setiap kami ke lapangan, kami membawakan disinfektan yang berbahan herbal, dasar tirih itu kemarin dengan kalau kita bagi-bagikan dengan yang ini hand sanitizer ini kita buat juga, tapi ini bahan kimia, alkohol kan dengan pelembab, ada lidah buaya dan minyak zaitun untuk pelembab. Jadi kita bagi-bagikan juga di masyarakat ini ke petani juga, dan mereka pun juga kita harus berikan pengertian bahwa yang paling penting itu adalah melakukan pencegahan. Jadi social distancing itu kita jaga juga, jarak, kemudian pertemuan kita tidak perlu banyak, diwakili aja dulu. Yang penting misi kita tercapai, tapi tetap juga menjaga kita menghambat terjadinya penularan wabah COVID-19. Kantong pangan, terutama misalnya karena kita harus menjaga ketahanan pangan, sehingga mungkin di suatu ketika nanti kabupaten lain mengirim pangan ke kabupaten lain, atau bahkan mungkin keluar Sulawesi Tengah yang provinsi lain membutuhkan itu. Mungkin bisa dijelaskan kantong-kantong pangan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kalau untuk kantong pangan sekarang yang lagi memang apakah dia ada sebagian banyak yang mungkin kita sudah laporkan berita yang panen-panennya. Ya, betul, yang panen-panennya. Tanam itu di Kabupaten Parigi Motong itu hampir semuanya itu sementara sudah hampir selesai panen, tanam semua kayaknya juga. Dan sana cukup besar luasannya di sana. Kemudian juga kantong ini lain Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Banggai itu cukup besar. Kemudian kali-kali pendukung juga, kemudian Bual sedikit, tapi yang juga sebenarnya Sigi. Cuma karena gempa kemarin ya. Ya, padahal potensi Sigi ini ada lebih 8.000 hektar. Wow. Yang potensi untuk sawah, tapi karena rusak irigasi, mungkin sekarang irigasi sudah mulai pelan-pelan diperbaiki, baru sekitar 1.000-an hektar yang bisa menyediakan untuk padi. Tetapi yang lainnya kami sudah gerakan dari BPTP untuk memaksimalkan lahan itu dengan tanaman jagung, karena jagung pun juga bisa jadi bahan pangan juga dan bahan pakan. Kami terapkan teknologi drip irrigation itu yang hemat air dengan menggunakan sumur dangkal. Ada juga kerjasama dengan BI itu kita menggunakan sumur dalam, mereka fasilitasi ataupun dari PU fasilitasi itu. Umumnya di sini bolehlah kalau dilihat sekarang nih macam di kabupaten segini tinggal jagung kiri kanan ini yang dikembangkan. Termasuk di KP kita ini karena kemarin mati juga irigasinya, akhirnya kami dengan sumur dangkal dan sumur dalam kita tanam jagung juga di sekitar kita. Ini besok kali itu panen perbenihan untuk penyediaan benih kita gitu untuk ke depan. Nah jadi yang dua sentra ini kan memang kita jagung dengan padi aja. Nah untuk pangan lainnya seperti sayur-sayuran itu dari Napu, Sigi sebagian itu larinya ke Kalimantan Timur untuk sayur-sayur, wortel. Saya ingat ketika saya tinggal di Sulawesi Tengah, saya udah 15 tahun pernah, itu sayuran selalu dikirim ke Kalimantan sampai sekarang masih Pak Ferry. Sampai sekarang masih jalan. 2 minggu lalu kami ke sana, yang dikirim itu ada kol, kemudian sawi, terong, itu langsung pick up ataupun truk langsung nyebrang sudah itu dari Napu ini sobat tani di luar sana mesti tahu ini, mungkin bahwa Sulawesi Tengah walaupun pasca gempa tapi dia tetap jaga ketahanan pangannya, bahkan sampai sekarang masih bisa mengirim sayuran ke Kalimantan, provinsi lain yang membutuhkannya. Gubernur betul. Pak Ferry, terakhir Pak Ferry, selama suasana ini, kalau di Bogor nih Pak Ferry, di Jawa Barat tentunya sudah PSBB ini. Kalau di Sulawesi Tengah belum ya Pak Ferry ya. Walaupun kita sudah mulai sebenarnya sudah hampir mau dilaksanakan juga. Katanya mulai hari ini kali pembatasan itu. Nah, mungkin sampai jam 2 aktivitasnya katanya. Oke, dalam kegiatan nanti apakah ada kendala nggak selama ini atau sinergis dengan Pemda? Kemudian kita punya kendala nggak dalam pelaksanaan kita bagaimana ketahanan pangan selama ini Pak Ferry?
Selama ini kerjasama bagus Pak, karena kan ya kita masing-masing kita kan ya kalau kita tidak bergerak siapa yang menyediakan pangan gitu. Itu. Dan saya kira aparat pun ya kita kan ada masing-masing kabupaten yang memang membatasi. Tapi kalau bilang dari pertanyaan lewat Pak, lewat. Tidak banyak kali Iya. tidak banyak pertanyaan dia. Nah, kalau kami kan biasa guyonan, kalau kami ditanya sampai nanti siapa yang membantu menyiapkan pangan. Tuh, nah, itu. Dibilang, dari pertanian silakan lewat Pak. Begitu. Iya. Nggak bisa makan mereka kalau nggak ada yang nanam. Bagus kerjasama juga dengan pihak keamanan untuk yang ini juga ya dilihat. Kami kan alhamdulillah ya sampai sekarang ya kita jaga juga kesehatan kita, dan ketika kita ke lapangan pun juga tetap sehat walafiat gitu. Itu yang kami tidak bisa libur di rumah semuanya gitu. Semangat Pak Ferry. Insya Allah itulah dengan niat baik kita, ibadah juga ya juga bermanfaat untuk saudara kita. Kita harapkan juga nanti ini menjelang bulan suci Ramadan ya semoga cepat berlalu lah ini wabah COVID-19 amin Pak. Ya. Allah akan meridhoi kita dan dicabut semua wabah penyakit itu untuk kita semua gitu. Amin ya rabbal alamin. Situasi seperti ini. Baik. Ya kita sejak awal tadi bahwa pimpinan kita pun juga mengarahkan dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk tampil istilahnya Bapak Menteri Pertanian kan juga sebagai pejuang pangan. Memang di sisi lain kita secara kemanusiaan juga khawatir juga kan kita sama-sama manusia juga mungkin takut dia terpapar, tapi insya Allah dengan niat kita, ibadah kita, dan tetap kita menjaga juga bagaimana kita pengendalian untuk menghindari terpaparnya, jaga jarak, kebersihan dan sebagainya ya. Dan doa-doa kita insya Allah kita tetap bersemangat, karena kalau kita tidak bergerak siapa yang menggerakkan gitu, ataupun memotivasi petani gitu. Di samping itu juga ya kita dibutuhkan di lapangan terutama dengan inovasi teknologi kita dan bisa memaksimalkan produktivitas di tingkat lapangan gitu. Dengan peran BPTP bekerja sama dengan dinas-dinas terkait atau dinas pertanian ya kita bersinergi bersama-sama menggerakkan gitu. Sehingga mereka pun juga cukup bersemangat, apalagi petaninya kalau kita semangat mereka juga akan bersemangat juga untuk kita bersama-sama di lapangan gitu. Paling tidak dengan kehadiran kita mereka bersemangat gitu untuk bersama-sama di tingkat lapangan gitu. Jadi saya kira teman-teman BPTPN itu juga banyak kegiatan-kegiatannya ya. Tetap itu istilahnya ya biarlah masyarakat tinggal di rumah, kami yang di lapangan gitu bersama. Nah itu, jadi masyarakat di rumah, kami di lapangan. Begitu. Oke, baik Pak Ferry, terima kasih nih obrolan yang singkat, tapi saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita dalam situasi ini tetap dijaga kesehatan kita dan kita tetap ikut protokol untuk mengatasi wabah virus corona ini. Baik Pak Ferry, terima kasih obrolan kita Sobat Tani. Demikian obrolan saya dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Sulawesi Tengah. Kami tetap di lahan, Anda tetap di rumah. Kami tetap menjaga pangan.